Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, aura lucuan meletus, dan bintik-bintik cahaya menyinari tubuhnya, mengungkapkan aura rangkap 3 dari seorang prajurit. Lu Ming, matilah, ucap lucuan berteriak, memimpin, dan meninju Lu Ming dengan keras. Angin tinju itu ganas, dan dia bisa menghancurkan Lu Ming dengan satu gerakan. Biarkan Lu Ming mengerti bahwa dia sendiri adalah pemborosan, betapa konyol dan bodohnya melawannya. Tepat ketika lucuan hendak mendekati Lu Ming melangkah keluar, dan terdengar suara gemuruh di lantai, dan nafas yang kuat keluar dari Lu Ming. Ledakan. Lu Ming juga meninju, tapi pukulan ini lebih cepat dari lucuan, secepat kilat. Menabrak, tinju Lu Ming menghantam dantian lucuan dengan kuat, dan kekuatan kekerasan menyembur keluar. Menabrak, lucuan langsung terlempar sejauh 4 atau 5 meter, dan menghantam tanah dengan keras, dengan darah muncrat dari mulutnya. Dantian saya, kultivasi saya, Lu Ming, Anda benar-benar menghapus kultivasi saya, ucap lucuan. Setelah itu, lucuan menjerit. Diam. Adegan itu hening, dan mata semua orang tertuju pada momen ini. Lu Ming, satu langkah untuk menghancurkan lucuan. Menakjubkan. Ledakan. Di kursi utama, Penatua Agung tiba-tiba berdiri, meledak dengan niat membunuh yang dingin, menatap Lu Ming dengan wajah ganas, dan meraung. Lu Ming, bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Beraninya Anda hapus kultivasi Cuaner, dan saya akan menghancurkan Anda menjadi abu, ucap Tetua Agung. Setelah berbicara, Tetua Agung melompat turun dari kursi utama, dan bergegas menuju Lu Ming seperti bola meriam. Lu Yunxiong, apa yang ingin kamu lakukan? Di peron, mata Lu Yunfeng menjadi dingin, dan dia menamparkan telapak tangannya, melakukan gerakan balasan pada Tetua Agung. Tubuh Lu Yunfeng bergetar, dan dia mundur 5 langkah, sedangkan Tetua Agung hanya mundur 3 langkah. Lu Yunfeng, beraninya kau menghentikanku, ucap Tetua Agung meraung marah. Lu Yunxiong, ini asosiasi klan sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu melanggar aturan klan? Ucap Lu Yunfeng tidak mundur. Penatua pertama dan penatua kedua selalu berselisih, dan kedua faksi tidak bertarung selama 1 atau 2 hari. Jika dia dapat menyerang penatua pertama saat ini, Lu Yunfeng secara alami tidak akan membiarkan penatua pertama berhasil dengan mudah. Lu Yunxiong, mundur. Di kursi utama, seorang tetua inti berteriak. Wajah Tetua Agung sangat ganas, dan dia berkata kepada tetua inti. Tetua, Anda tahu, tindakan Lu Ming sangat kejam sehingga dia telah menghapus kultivasi Cuaner, dia harus dihukum berat, ucap Tetua Agung. Dihukum berat? Lu Yunxiong, apakah kamu di sini untuk melucu, benarkah? Tadi jelas lucuan yang ingin menghapus kultivasi saya terlebih dahulu, jadi mengapa saya tidak bisa melawan? Selain itu, kompetisi seni bela diri akan secara alami menyebabkan kerusakan yang tidak bisa dihindari. Ini yang kamu katakan, kamu apa yang kamu bicarakan, ucap Lu Ming mencibir. Bajingan kecil, kamu apa yang kamu bicarakan, ucap Tetua Agung. Otot-otot di wajah marah orang tua itu bergetar. Mengapa kamu tidak bergegas dan menjatuhkan putramu yang tidak berguna, ucap Lu Ming. Itu terlalu merajalela, terlalu mendominasi. Lu Ming berani memarahi sesepuh di depan begitu banyak orang, itu sangat berani. Tapi itu yang dia lakukan dengan sengaja. Dia berharap sekarang adalah asosiasi klan Lu, dengan begitu banyak orang yang menonton, para tetua inti dari rumah tetua pasti tidak akan membiarkan tetua pertama mengacau. Selain itu, penampilannya saat ini mungkin telah menarik perhatian beberapa utusan dari Sekte Pedang Xuanyuan. Bahkan jika Tetua Agung benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, utusan dari beberapa halaman mungkin tidak setuju. Oleh karena itu, Lu Ming tidak bermoral. Penatua Agung sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah, tetapi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain membawa lucuan yang digulingkan ke peron. Bajingan kecil, setelah pertemuan klan, aku akan mencabik-cabikmu, dan ibumu, ucap Tetua Agung berteriak di dalam hatinya, niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Lu Ming berbalik, menatap Lu Yao, dan berkata dengan tenang, sekarang giliranmu, ucap Lu Ming.
Lu Yao mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya sangat suram. Kekuatan tempur Lu Ming berada di luar dugaannya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa kejadian hari ini agak di luar kendalinya. Keduanya saling memandang, dan pertempuran sudah dekat. Di sekitar arena seni bela diri, mata semua orang tertuju pada dua orang di panggung pertempuran. Lu Yao yang membangkitkan garis keturunan tingkat kelima, membuka dua pembuluh darah dewa pada usia 15 tahun, dan 4 halaman dari Sekte Pedang Xuan Yuan datang untuknya. Dan Lu Ming, yang dulu menyia-nyiakan keluarga Lu, mengejutkan lagi dan lagi hari ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kota Feng Huo untuk menguji kemauan, menaiki tangga api, dan bahkan membuka 3 pembuluh darah dewa. Baru saja, dia mengalahkan Lu Chuan dengan satu gerakan, yang mengejutkan mata semua orang. Keduanya akhirnya akan bertarung, apa hasilnya? Semua orang menatapnya sejenak, termasuk utusan dari 4 halaman dan 7 tetua inti dari keluarga Lu. Dan mata Penatua Agung terbuka lebar, dengan niat membunuh berkelap-kelip di matanya. Desir, di panggung pertempuran, Lu Yao memimpin. Dengan gerakan sosoknya, dia bergegas menuju Lu Ming seperti burung yang ketakutan, di telapak tangannya yang seperti batu giok, ada cahaya merah menyala, dan dia memukul Lu Ming dengan satu telapak tangan. Ledakan. Lalu saat ini, tulang belakang lumbar Lu Ming terpelintir, dan tinju naga api keluar. Menabrak, tinju dan telapak tangan berpotongan, dan energi yang kuat ditembakkan, sementara Lu Ming dan Lu Yao keduanya gemetar dan mundur 3 langkah. Langkah pertama, dibagi rata. Prajurit tingkat 4, tampaknya dalam 2 bulan terakhir, keluarga Duanmu telah memberi Lu Yao banyak sumber daya, ucap Lu Ming. Begitu mereka bertarung, Lu Ming merasakan kultivasi Lu Yao. Hanya dalam 2 bulan, kultivasi Lu Yao telah meroket ke tingkat keempat prajurit. Selain bakat dari garis keturunan tingkat kelima, sumber daya yang diberikan oleh keluarga Duanmu pasti tidak sedikit. Tetapi pada saat ini, Lu Yao bahkan lebih terkejut, karena dia menemukan bahwa kultivasi Lu Ming berada di prajurit tingkat ketiga. Hanya dalam 2 bulan, Lu Ming telah tumbuh dari pemborosan yang tidak dapat memadatkan energi sejatinya ke prajurit tingkat ketiga, yang tidak dapat dipercaya. Tidak, aku akan menghancurkannya, ucap Lu Yao berteriak dalam hatinya, dan dengan dentang, pedang panjang itu terhunus, dan cahaya pedang berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, menusuk ke arah Lu Ming. Seni bela diri kelas rendah tingkat Huang keluarga Lu, ilmu pedang yang mengejutkan pelangi. Lu Yao, sayang sekali kamu tidak bisa menguasainya, ucap suara lemah Lu Ming terdengar. Lu Ming mengambil langkah maju, dia menghindari cahaya pedang Lu Yao, dan meninju lagi. Angin tinju meraung, dan langsung mengenai wajah Lu Yao. Lu Yao tidak punya pilihan selain berbalik dan bertahan. Ledakan, ledakan, Lu Ming meninju terus-menerus, membawa teknik tinju naga api menjadi ekstrim. Apakah itu kuat atau kental? Energi sejati Lu Ming 2 kali lipat dari energi sejati biasa. Ketika dia menggunakan tinju naga api, dia memiliki aura yang tak terkalahkan. Pada langkah pertama tadi, Lu Ming hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Saat ini, naik 10%. Untuk sesaat, Lu Yao terpaksa mundur lagi dan lagi. Lu Yao, apakah ini kekuatanmu? Aku benar-benar kecewa. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku menunjukkan bentuk asliku terlebih dahulu, jadi kamu baru saja membicarakannya? Apakah kamu layak menjadi penanggung jawab keluarga Lu, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming seperti kilat, dan suaranya yang dingin menyebar ke seluruh penonton, menyebabkan penonton meledak. Lu Yao, gadis surga yang sombong, dipaksa oleh Lu Ming untuk mundur lagi dan lagi, benar-benar dirugikan. Akan sulit dipercaya jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lu Yao menggigit bibirnya, matanya menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan genit, Lu Ming, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya, ucap Lu Yao. Di belakang Lu Yao, area besar cahaya merah bersinar, dan kemudian, dengan tangisan lembut, Skylark merah menyala mengembun, di atas Skylark, ada 5 cakra berwarna darah. Ini adalah garis keturunannya, level 5 garis keturunan. Segera setelah itu, Skylark terbang ke tubuh Lu Yao dan bergabung dengan Lu Yao, dan aura Lu Yao tiba-tiba meningkat tajam. Bloodline Burst, ini adalah semacam penggunaan Bloodline,
yang dapat sangat meningkatkan kekuatan prajurit. Semakin tinggi level Bloodline, semakin besar bonusnya. Garis keturunan tingkat kelima dapat meningkatkan kekuatan hingga 50%. Dengan gerakan sosok Lu Yao, seperti kilatan petir merah, dia menyerbu ke arah Lu Ming, dan cahaya pedang menunjuk langsung ke bagian vital Lu Ming. Kalau begitu mari kita bandingkan keterampilan pedang siapa yang lebih baik, ucap Lu Ming tersenyum dengan tenang, dan pedang Hei Feng terhunus di belakang punggungnya. Pedang Hei Feng segera berubah menjadi pita cahaya dan menebas ke arah Lu Yao. Teknik pedang streaming. Saat kedua pedang itu berpotongan, pedang Lu Yao langsung bertebaran. Yang terjadi selanjutnya adalah cahaya pedang Lu Ming yang terus-menerus menutupi seluruh tubuh Lu Yao. Lu Yao hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Represi total. Meskipun basis kultivasi Lu Yao lebih tinggi dari Lu Ming dan darahnya telah meledak, dia masih sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming dalam hal kekuatan. Tiga pembuluh darah dewa, bersama dengan energi sebenarnya dari seni rahasia pertempuran naga benar-benar menghancurkan Lu Yao. Setelah lebih dari 10 pukulan, cahaya pedang Lu Ming menembus seperti kilat dan menembus ke arah tenggorokan Lu Yao. Wajah Lu Yao pucat dan dia tidak berdaya untuk mengelak. Pada saat ini, hati semua orang terangkat. Apakah Lu Yao, putri yang bangga dari satu generasi, akan binasa? Desir. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti, dan ujung pedang yang dingin menyentuh tenggorokan Lu Yao. Perasaan dingin dari ujung pedang dan niat membunuh Lu Ming yang dingin membuat mata Lu Yao berkilat ketakutan. Pada saat ini, pikiran Lu Yao menjadi kosong, dia mengerti bahwa dia telah dikalahkan. Lu Yao kalah. Lu Ming menang, luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku tertipu, kita semua ditipu oleh keluarga Lu, yang akan mengatakan bahwa Lu Ming sia-sia dalam masa depan. Saya sedang terburu-buru dengannya. Di sekeliling, ada hiruk-pikuk. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.